Oke, balik lagi di podcast Secangkir Kopi bareng gua Raffi dan Mas Dava yang selalu menemani saya di malam minggunya. Mas Dava gimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah sehat Mas Raffi. Gimana kabarnya Mas Raffi? Baik, baik, baik. Kita ini berdua aja ya. Padahal kita udah ngajakin ke teman-teman yang lain, tapi ada yang sakit ya, ada yang butuh BTT ya, butuh Iya. tati tayang. Oh iya. Gua dong termasuk. Oh, lu juga termasuk ya, tapi masih masih so gabung terus di sama Iya. gua ya, Ya untuk masih nemenin semangat gua. untuk Masih semangat diskusi-diskusi. diskusi-diskusi. Kalau diskusi kali ini itu tentang penilaian diri ya, kalau nggak salah, Iya. atau apa? Iya. Ya, tema kali ini kita akan bahas pentingkah untuk mengenal diri sendiri. Ini kayaknya kita bukan psikolog tapi ya disclaimer aja kita bukan psikolog ya, maksudnya Iya. nggak. Tapi secara orang awam aja dan sok sotonya aja gitu. Iya. Penting nggak sih lo mengenal diri lo sendiri sebelum lo terbang jauh ke luar sana gitu kan? Karena kadang-kadang kita selalu insecure dengan orang lain gitu, tapi tidak upgrade diri. Makanya menurut lu penting gak sih untuk mengenal diri lu sendiri? Gimana Mas Dava? Bagi gua, yang namanya mengenal diri sendiri itu sangat penting. Ya, Karena dari beberapa sumber artikel yang saya baca, kebanyakan itu menjawab satu hal. Kalau kita udah mengenal diri sendiri, itu kita udah percaya dengan diri sendiri gitu. Dan apapun yang diberi oleh kehidupan, tantangannya itu bisa kita lalui karena kita udah tahu eh, seluk-beluknya gitu tentang kekurangan kita, kelebihan kita, dan menjalani kehidupan itu jadi semakin mudah gitu. gue juga ada salah satu buku yang membuat gue sadar bahwa diri sendiri itu lebih penting, atau misalkan kita harus mementingkan diri sendiri atau mengenal diri sendiri ya. Salah satu buku gue lupa judulnya, kalau nggak salah bukunya itu The Magic, apa ya istilahnya, pokoknya bermimpi besar. Kalau nggak salah judul bukunya itu bermimpi besar dan berjiwa besar. Jadi di buku itu kalau nggak salah gua itu kalau nggak salah ya, tanda petik ya, maksudnya di tulisan buku itu, di artikel buku itu mengatakan bahwa di diri kita itu ada dua orang. Jadi di diri kita itu ada dua orang itu maksudnya adalah kubu positif dan kubu negatif. Bisa dibilang sebagai juragan lah, kalau bisa dibilang kita ini adalah orangnya. Kita adalah pemimpin nih dari badan kita sendiri, dan dari badan kita sendiri itu ada dua orang yang kita pimpin, yaitu ya istilahnya manajer positif dan manajer negatif. Kalau misalkan lo setiap hari berpikir tentang diri lo adalah hal yang positif, tentu aja manajer yang positif itu akan selalu menemani lo dan akan melaksanakan apa yang lo perintah. Dan kalau misalkan lo berpikir tentang buruk tentang diri lo, maka manajer negatif yang akan maju dan menjalankan keseharian lo. Itu yang gue baca ya. Jadi ketika lu tahu diri lu sendiri, lu memanajerin diri lu sendiri untuk jalannya mau seperti apa di setiap harinya, mau maju atau enggak, atau misalkan melihat kekurangan yang kita miliki terus kita tahu dan kita benahi gitu ya. Jadi ya selalu ada waktu untuk membenahi diri Ya, sendiri. Makanya ketika lu tahu diri lu salah dan ketika lu tahu diri lu lagi down, ya lu harus tahu masalahnya apa di diri lu sendiri, bukan di orang lain. Karena kadang-kadang orang lain melihatnya ya eh, apa ya, nggak terlalu dalam. Akhirnya ngomong yuk bisa yuk, ayo bisa yuk kita bangun. Kan gitu kan kalau orang lain. iya, Jadi ya itu tadi ya menarik sih. Jadi kalau misalkan memanage diri sendiri itu lebih penting daripada memanage orang lain, karena ya ketika lu udah bener di dalam diri lu sendiri, maka ke orang lain pun pasti impactnya akan benar juga, iya nggak? betul betul. Kalau menurut lo ada nggak artikel yang mengenai tentang hal itu, atau misalkan quotes tentang menilai diri sendiri atau mengenal diri sendiri seberapa penting?
Saya menemukan artikel di sini ada manfaat ya yang didapat ketika kita lebih mengenal diri sendiri dan tentunya impact-nya itu kita akan lebih bahagia. Yang yang pertama, dengan mengenal diri secara lebih mendalam, seseorang akan lebih percaya dengan segala kemampuan yang ada pada dirinya. Itu yang pertama. Yang Ya kedua, betul. selain itu kamu akan paham soal kelebihan dan kekurangan diri sehingga mudah melihat sebuah peluang dan tahu kapan saatnya untuk rehat. Nah, itu yang tadi saya bicara ya di awal-awal. Yang ketiga, setelah tahu kelebihan diri kamu menjadi lebih mudah untuk bersosialisasi. Hal ini membuatmu semakin pede untuk berkomunikasi secara efektif. Nah, itu juga apa Hal yang menarik ya, hal dan yang itu penting. hal yang menarik yang sudah saya omongin juga ternyata. Yang Ya, yang keempat, gak cuma pede, kamu akan merasa lebih nyaman dengan keunikan sendiri tanpa perlu mengikuti seseorang yang jelas berbeda dengan darimu. Nah, ini sangat penting sih menurut saya ya. Karena eh, kalau kita udah menemukan hal unik dari kita, tentu kita tidak perlu lagi yang namanya ngikutin jejak orang gitu. iya. Karena gue juga tak mengutip sebuah quotes yang menarik menurut gue yang tadi ya, mengenal diri Hmm. sendiri gitu ya. Ataupun melihat hidup orang lain, kadang-kadang kita kan selalu melihat hidup orang lain. Jadi quotesnya Iya, itu ngomongnya adalah jangan pernah nih berharap jalan lu sama jalan jalan orang lain itu sama. iya, Jangan harap tuh. Karena perjalanan hidup lu itu adalah sesuatu yang unik dengan diri lu sendiri. Ya, iya, unik seperti diri lu gitu. Karena setiap orang kan beda-beda. Jadi setiap orang mengetahui dan memiliki perbedaan masing-masing dan kelebihan masing-masing. Ya. Jadi ya, seenggaknya lu harus sadar diri lu sendiri bahwa kemampuan lu itu segitu, dan lu terserah lu mau ngupgrade atau enggak, atau misalkan kekurangan lu mau di-upgrade atau enggak, itu terserah lu. Tapi jangan selalu berpandangan kepada orang lain untuk apa ya, itu tadi ya, ketika lu ngelihat orang lain terus terus lu nggak istirahat, nah itu bahaya juga ya. Tadi kan betul, ngomongin artikel adalah ketika lu mengenal diri lu sendiri, tahu kapan lu harus istirahat, iya, ya kan? Karena lu udah tahu misalkan nih ada orang yang belet banget maksudnya kayak gue lah, belet banget masalah matematika, gue ngelihat orang lain kok bisa dan lain sebagainya, dan lu paksain diri lu sendiri, ya nggak bisa gitu. Karena setiap orang itu memiliki metodenya masing-masing ya, metode belajarnya, metode untuk maju dan suksesnya itu beda-beda banget gitu ya. Jadi dengan mengenal diri lo tadi ya, lu bisa berkomunikasi dengan efektif, lu bisa tahu kapan lo harus berhenti. Karena kalaupun ya istilahnya ketika lo tahu diri lo sendiri, lo bisa ngerem lah. iya, Woi benar, wis, benar. segini aja dulu gitu, besok lagi masih bisa dilanjutin kok gitu. Ataupun Iya, cari cara cara lain atau jalan lain gitu kan. Karena kan setiap jalan kan ada jalan tikusnya gitu. iya, Iya kan, dan jalan tikus itu ya yang ditemuin adalah lo sendiri gitu, bukan orang lain, ya kan. Insecure boleh, apa ya, insecure itu jangan terlalu banyak gitu. cukup cukup sekali dua kali oke lah, nggak apa-apa, tapi sisanya ya, ya lo harus grow up gitu, betul. menjadi diri lo sendiri ya, jangan sampai menjadi orang lain. Karena sekarang ini manusia-manusia Indonesia ataupun manusia-manusia pada umumnya itu seringkali banyak mencontoh orang-orang yang terlalu apa ya, menurut gua terlalu tinggi banget, sehingga ketika lo tinggi banget ekspektasi lo bisa down dengan sendirinya. Lo pernah nggak ngalamin ketika lo punya ekspektasi tinggi banget, kemudian lo beranggapan bahwa gue bisa nih, tapi ketika lo jalanin nggak bisa? Lo pernah nggak ada di, di seperti itu? Pernah, pernah. Itu saya sadar banget kemampuan ya pada Ya, pada saat itu ketika saya udah berekspektasi tinggi dan ternyata secara realita gagal. Nah, disitulah saya belajar bahwa eh, kita harus tahu kemampuan kita gitu. Jangan sampai kita berapa ya?
bermimpi bahwa kita tuh bisa dengan kemampuan yang kecil kita ini gitu tuh. Ya, menarik ya. Jadi ya memang kita harus sadar diri gitu ya. Iya. Kalaupun mau ngebandingin sih sebenarnya harusnya bandingin diri lu sendiri juga. Karena diri lu sendiri di hari ini sama besok pasti beda. Pasti beda. Pasti beda. Entah bisa lebih buruk atau bisa lebih baik. Nah, itu dia. Iya. Karena daripada kita membandingkan dengan orang lain, lebih baik besoknya misalkan hari ini oke gua gagal, besoknya kita coba lagi, gagal atau enggak, yaitu besok kan namanya belum dijalanin. Iya. Ya, jadi kita harus berpikir untuk selalu mengamankan diri sendiri supaya enggak apa ya kena apa namanya mental issue ya. Iya. Evaluasi diri sendiri lah ya tiap Ya, ini. kalau situ. Iya, jadi jangan lihat Instagram orang yang sukses gitu kan. Kadang-kadang kita melihat orang Instagram nih gitu kan, ataupun misalkan di TikTok atau di lain sebagainya gitu kan. Akhirnya kita nggak bisa ngikutin gitu ya. Wah, kayaknya gue bisa kayak begini, tau-taunya nggak bisa ngikutin itu. Terus merasa diri lu gagal dan lain sebagainya. Ya, apa ya, nggak harus seperti itulah gitu ya. Iya. Pelajaran hidup itu banyak sekali, ataupun misalkan yang penting adalah menilai diri lu sendiri lah. Lu menilai batas lu di mana, level lu itu di mana. Ketika lu tahu level lu bisa grow up-nya seperti apa, lu Iya. bisa pelajarinya seperti apa. Itu sih yang penting gitu ya. Betul, Jadi betul. sehingga lu tahu step by stepnya untuk menjalankan keseharian lu itu seperti apa. Jangan samain semuanya step by stepnya kayak orang lain gitu. Kayak misalkan kita ngelihat Aderai badannya udah kokoh, ini dan sebagainya. Tentu latihannya berat kan. Betul. Pasti Aderai sebelum latihannya berat, pasti kecil-kecil dulu dong, step by step dong. Nggak langsung misalkan ngangkat 10 kilo, langsung kita ngangkat 50 kilo, nggak mungkin juga dong gitu ya. Iya. Ya kita harus mulai dari yang setengah kilo, ya kan udah enak jadi sekilo, udah enak lagi, nambah lagi. Nah itu ketika lo tahu ukuran lo itu ya pasti lo bakal sadar gitu untuk menjalani kedepannya itu baiknya seperti apa dan kokoh lah seperti Aderan. Nah, anggaplah seperti itulah. Kita kan ngambil contoh aja gitu yang menarik gitu ya, yang Iya. kita lihat gitu. Terus ada lagi yang menurut lo menarik nggak terkait mengenal diri lo sendiri? Iya nih, poinnya belum selesai, jadi saya lanjutin. Pada tahapan Oke. mengenali diri, kamu juga bisa menemukan potensi yang mungkin selama ini terpendam dan membuatmu terus ingin menggali. Nah, yang keenam, individu yang berhasil mengenal dirinya akan lebih mudah untuk mengelola emosi. Hal ini tentu berguna dalam perjalanan karir dan hubunganmu. Menarik, menarik. Ya, Ya, betul. bisa mengontrol emosi. Ada lagi lanjutannya nggak? Iya. Dua Iya, lagi nih. mengontrol emosi. Iya, benar. Melewati proses ini akan membuat kamu jadi insan yang akan terbiasa bersyukur dengan apa yang kamu miliki dan jadi lebih menikmati hidup. Ini, Iya. ini. Kamu juga akan mencintai diri setelah tahu keunggulan dan potensi yang ada pada dirimu sendiri, membuatmu jadi lebih sayang diri. Nah, yang terakhir, setelah berhasil mengenal diri dengan baik, kamu akan lebih mudah dalam memahami orang lain yang juga akan menghargai pendapat mereka. Gitu. Ya, ya. Karena kita kalau misalnya sudah mengenal diri sendiri, otomatis kita juga bisa melihat orang lain seperti kita gitu. Maksudnya Iya, kita itu seperti mereka. Oh, dulu gua begini gitu kan. iya, Kita kasih jalannya seperti ini gitu. Dan itu memang luar biasa. Terus gue setuju banget kalau ngomongin masalah potensi diri gitu ya. Ketika lu mengenal diri sendiri, lu bisa memiliki istilahnya potensi terpendam lu itu bisa muncul, ya kan? betul. Karena ya zaman sekarang itu zaman yang sangat-sangat mudah untuk grow up, apa namanya istilahnya grow up terkait masalah apapun lah ya. Desain, kemudian games dan lain sebagainya itu udah jadi hal yang luar biasa lah bagi Iya, bagi kaum kaum milenial gitu.
karena pekerjaan-pekerjaan yang tadinya tidak tidak worth it di zaman orang tua kita dulu itu bisa worth it di sini, atau bisa bisa bekerja lah, seperti itu ya, karena itu potensi diri kita itu digali juga gitu akhirnya. Iya. Yang tadinya cuman iseng-iseng bikin video, tahu-taunya kita diupload ke YouTube, tiba-tiba dar banyak yang subscribe, kemudian adsense di mana-mana gitu kan. Nah itu hal yang menarik gitu ya. Dan orang-orang yang dulunya yang dulunya kadang-kadang sih orang yang dulunya diam-diam di rumah aja, tahu-tahu punya lebih banyak pengetahuannya gitu kan, karena ya dia diam di rumah itu bukan berarti dia nggak ngapa-ngapain gitu, tapi dia menggali dirinya itu dengan belajar, membaca buku dan sebagainya gitu ya. Iya. Itu hal yang menarik gitu, karena gue ngelihat dari YouTube-nya siapa ya, gue lupa, pengacara yang lulusan dari Chicago. Mm-mm. Lu lihat YouTube-nya Vincent kalau nggak salah, YouTube-nya Vincent yang anak UI ya, FHUI. Itu YouTube-nya keren banget. Dia mengatakan bahwa ya gue kenapa nggak punya teman, gue kenapa nggak ini, karena ya gue lebih baik memilih untuk istilahnya, kalau nggak salah ya, maksudnya gue memilih untuk di rumah aja, habisin waktu sesuai dengan keinginan gue bisa baca buku ngabisin dan lain sebagainya, dan itu adalah tujuan gue gitu. Itu adalah keinginan gue gitu kan. Ketika gue kerja pun gue lebih enak di rumah, karena apapun yang gue bisa lakukan di rumah, main game, Mm. baca buku, kerja dan lain sebagainya, itu gue nikmatin, karena ya itu tadi, karena dia menilai bahwa dirinya itu lebih nyaman untuk ada di rumah dan menghabiskan waktunya untuk bekerja dengan mencari beberapa bukunya yang ada di rumah itu semuanya. Itu yang menarik gitu ya. Iya. Dan itu kadang-kadang kita lihat bahwa banyak sekali orang-orang yang menyendiri akhirnya lebih 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 banyak pengetahuannya dibandingkan Mm. orang-orang uh, yang di luar sana lah, banyak Oh. teman dan sebagainya gitu kan. Kadang-kadang kan ketika temannya berkhianat baru deh sendiri. Ada kebebasan lah untuk apa ya, mengeksplor diri sendiri gitu ya. Iya betul. Itu yang menarik ya, ketika lu memiliki potensi gitu ya, ketika lu mengenal diri lu sendiri, baiknya seperti apa, itu potensi-potensi yang dalam diri lu tuh bisa terasa dengan sendirinya. Itu yang menurut gua menarik banget ya, untuk mengenal. Kemudian in the end terakhirnya adalah kita bersyukur dengan mengenal diri kita sendiri, kita selalu ingin bersyukur bahwa oh ya udah, gue alhamdulillah deh bisa berhasil sampai segini, atau misalkan bisa aman terus gitu, maksudnya dalam Iya. artian enggak terkena penyakit apa dan lain sebagainya gitu, sampai mental down terus kemudian stres gitu kan. Kadang-kadang kan orang-orang lain kan ketika melihat melihat orang yang lainnya sukses itu malah down, stres, kenapa gua nggak bisa dan lain sebagainya. Justru kalau orang-orang yang mengenal dirinya itu tadi ya lebih bersyukur gitu, menikmati apa yang dilakukan dirinya di waktu hari itu, ya Iya. kan, selalu bersyukur. Itu yang menurut gua sangat menarik ketika lu mengenal diri lu sendiri ya. Wah, kita ini udah kayak ngomongin psikolog nggak sih? Padahal ini dari opini kita sendiri ya, ada Ya, ataupun opini. bahkan pengalaman kita sendiri gitu. Ya, benar ya. Pengalaman-pengalaman yang kita hadapi lah ya. Kita sebagai Iya. manusia kan punya punya pengalaman lah gitu ya. Sebagai Iya. orang-orang kan tuh punya pengalaman seperti apa. Ya, gue juga sama lah, punya pengalaman-pengalaman itu. Tapi ya, ya terakhir kita memang harus penting banget. Awalnya memang gue selalu berpikir bahwa gue bisa kok begini, gue bisa kok begitu gitu kan. Ternyata kemampuan gue nggak sampai segitunya gitu. Daripada gue nggak mampu seperti itu, ya udah, apa yang gue bisa lakukan ya lakukan gitu. Iya. Kalaupun misalkan gue pengen maju, ya gue harus step by step aja gitu. Dimana kesalahan gue harus belajar dulu gitu kan. Banyak kesalahan-kesalahan yang gue lakukan, ya baru-baru ini juga banyak banget kesalahan-kesalahan yang gue lakukan, tapi ya gue step by step gue akan rubah itu gitu.
sampai yang lebih baik lagi, dan menurut orang lain lebih baik lah kayak gitu. Penilaian dari orang lain, oh lebih baik dan sebagainya. Itu yang harus kita ketahui. Kadang-kadang kelemahan kita pun dikasih tahu orang lain, dari orang lain gitu. Misalkan, lu lemahnya di sini nih, gitu kan. Kadang-kadang kita ada juga yang nerima, ada juga yang enggak gitu. Iya, Iya nggak sih? betul. Banyak ya, mungkin lu punya teman gitu, lu tuh salahnya di sini, lu tuh harus kayak gini. Terkadang kita juga nggak enak gitu untuk kasih tahu gitu ya, tapi ya kita harus, seenggaknya kita ngasih tahu juga gitu, karena demi kebaikannya dia juga gitu, supaya lebih maju lagi, lebih baik lagi. Dan lu punya pengalaman teman lu ketika lu kasih tahu, kemudian membantah dan lain sebagainya, atau kayak gimana tuh? Lu pernah punya pengalaman itu? Eh, eh, Pernah, tapi saya reaksinya sih sangat berbeda ya. Saya itu lebih sadar diri gitu ketika Hmm, diberitahu kekurangannya, dan dari situlah saya langsung introspeksi diri dan evaluasi diri sendiri. Terkadang kalau ada hal-hal yang saya tidak setuju dari teman sendiri yang menilai gitu, saya ngasih tahu, ngasih apa ya, ngasih alasan gitu tuh, kenapa lo bisa menilai gue seperti ini gitu tuh. Soalnya hanya saya tahu apa hal itu tuh, hanya kekurangan itu hanya diri sendiri yang kita tahu gitu tuh, maksudnya yang kita hmm, rasain gitu. Kalau kalau memang orang lain atau teman ya yang menilai seperti itu dan kita tidak merasakan, ya kita tuh harus minta pendapat yang lebih banyak gitu tuh, biar kitanya oke. bisa lebih terbuka lagi. Siapa tahu kan ujung-ujungnya, oh iya benar juga ya, menurut teman seperti ini gitu tuh. Kalaupun tidak kan kita bisa ngomong dengan baik-baik gitu. Ya, yang penting adalah ngasih tahu ya alasannya Iya, kenapa lo harus berubah gitu ya. iya. Ketimbang, gue lu begini amat sih jadi orang, daripada kayak gitu doang terus nggak ngomongin yang jelas, kan takutnya ya lu sirik banget sih gitu kan. Iya, kita nggak sadar diri kan. Iya Masa iya sih? gitu ya. Jadi yang penting adalah, diperjelas lah alasannya itu lebih baik laginya itu kenapa Iya, gitu kan. Nah ya itu tadi ya, benar sih gitu kan. Kadang-kadang kita harus memiliki alasan kenapa kita harus berubah, kenapa kita harus menerima penilaian orang lain gitu ya. Nah itu yang penting. Kadang-kadang kan kita juga nggak sadar diri gitu sebagai manusia gitu ya kan. Jadi kadang-kadang ada juga orang yang ngingetin, dan kita juga harus berterima kasih gitu supaya diingetin sama mereka gitu. Nah itu yang menarik, itu yang selalu kita terima, ya kan. betul. Di keseharian ya, pasti adalah kesalahan-kesalahan, karena kan kita manusia ya, kita diciptakan Iya, manusia sebagai manusia untuk belajar kan. Di sini iya, kan tempatnya salah gitu ya. Ya belajar, salah, belajar lagi, salah, belajar lagi gitu kan. Yang penting adalah dipraktekin, bukan belajar nggak dipraktekin, cuma teori doang kan, itu apa. sama aja. Tahu doang ya, tapi nggak Oke, diterapin. iya gitu, tahu doang gitu, tapi nggak Iya, diterapin, iya iya doang gitu kan, iya. tapi nggak Oh ya, diterapin kan sama aja bohong. oh ya, gue tahu itu salah. Ya udah, terus Iya, ngapain digituin gitu. iya, 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 iya. Kadang-kadang kan itu gitu kan, kesalahan-kesalahan kita itu, ya udah tahu lu salah tapi masih ngelakuin lagi. Itu Iya, kan ya benar-benar apa ya? Kadang-kadang ya PA juga gitu. Ya iya. gue juga pernah ngalamin itu, tapi ya gue berusaha untuk mencoba lebih baik lagi. Ya. Oke, thank you banget untuk Mas Dava yang sudah nemenin gua di malam minggu ini. Ya, thank you Mas Mungkin Raffi sudah di ngundang depan, saya. ya, di minggu depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan keceriaan Mas Dava lagi. Semoga lebih Siap. ceria lagi. Amin, amin. Dan semoga ada teman-teman yang gabung juga di podcast Cangkir Kopi. Oke, thank you Oke, Mas Dava. Sampai thank ketemu you. minggu depan. Siap.